Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, kita mulai. Sidang dalam perkara 284, 75, 54, 87, 159, 37, 103, dan 55. PHPU Gubernur dan Bupati tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Agenda pada siang hari ini adalah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu. Pemohon duduk manis ya, untuk menyimak. Kalau duduknya nggak manis nggak boleh. Terus kemudian saya panggil dulu kehadirannya KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir Yang Mulia. Baik. KPU Kabupaten Parigi Muntong. Hadir Yang Mulia. Baik. KPU Kabupaten Buol. Hadir Yang Mulia. KPU Kabupaten Morowali Utara. Hadir Yang Mulia. KPU Kabupaten Morowali. Hadir Yang Mulia. KPU Kabupaten Pohowato. Hadir Yang Mulia. Kemudian KPU Bone Bolango. Mic-nya dinyalakan. Yang Mulia. Baik. Kemudian Kabupaten Gorontalo Utara. Hadir Yang Mulia. Baik, sekarang gantian pihak terkait 284. Hadir Yang Mulia. Pihak terkait 75. Hadir Yang Mulia. 54. Hadir Yang Mulia. 87. Hadir Yang Mulia. 159. Di mana 159? Hadir Yang Mulia. Baik. 37. Pihak terkait 37 belum ada? Ada? Oke. Ya, Hadir Yang Mulia. suaranya bagus gitu kok nggak mau bicara agak keras dikit. Nah, suaranya nyanyi jazz bagus itu. Jazz atau blues, bluesuan. 103. Pihak terkait 103. Ya. Ada? Kok nggak bunyi? Hadir Yang Mulia. Nah, oh yang ternyata yang bagus anunya, mic sama sound systemnya, bukan suaranya. Pihak terkait 55. Hadir Yang Mulia. Baik, sekarang Bawaslu. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir Yang Mulia. Bawaslu ke Parigi Muntong. Hadir Yang Mulia. Bawaslu Buol. Hadir Yang Mulia. Bawaslu Morowali Utara. Hadir Yang Mulia. Bawaslu Morowali. Hadir Yang Mulia. Baik. Bawaslu Pohowato. Hadir Yang Mulia. Bawaslu Bone Bolango. Hadir Yang Mulia. Terakhir Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Hadir Yang Mulia. Baik. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, kita mulai.
Skorsing dicabut, sidang terbuka untuk umum. Sekarang perkara nomor 37. Kabupaten Pohuwato. Silakan KPU. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri Yang Mulia. Ya. Saya Juvaldi dari Law Official and Partner yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Yang Mulia. Ya. Prinsipal hadir Bapak Firman Ikhwan selaku Ketua KPU Kabupaten Pohuwato. Ya. Izinkan kami pada kesempatan sore ini membacakan jawaban KPU Kabupaten Pohuwato terhadap perkara nomor 37 yang diajukan oleh pasangan calon Bupati Kabupaten Pohuwato nomor urut 1 atas nama Haji Yusri dianggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Izin menyampaikan terlebih dahulu Yang Mulia, sebelum kami membacakan pokok ataupun eksepsi, kami ingin menguraikan terlebih dahulu bahwa dalam jawaban yang kami susun ini ada 3 komponen. Yang pertama yakni adalah eksepsi Yang Mulia, yang kedua berkenaan dengan pokok perkara, kemudian yang ketiga petitum Yang Mulia. Ya. Kemudian selanjutnya kami ingin menyampaikan perihal eksepsi Yang Mulia. Yang pertama yakni adalah eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Ya, yang mana dalam hal ini kami telah dianggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Yang kemudian kami ingin menyampaikan perihal berkenaan dengan ambang batas, Ya. yang mana kami telah membaca terhadap permohonan pemohon sebanyak 19 halaman tersebut. Ya. Kami mendapati bahwa yang diajukan oleh pemohon tersebut jauh ambang batasnya, yakni yang seharusnya mereka memiliki ambang batas sebagaimana pasal 158 yakni 2%, namun pada faktanya mereka terdapat selisih yang begitu sangat jauh yakni 9,33% Yang Mulia. 33% atau 8.923 suara Oke. Yang Mulia. Baik. Kemudian Yang Mulia, kami ingin menyampaikan perihal eksepsi yang esensial saja Yang Mulia, yang kemudian perlu disampaikan yakni adalah eksepsi obscure libel. Ya, KPU. Di mana dalam hal ini menurut kami pertama berkenaan dengan adanya inkonsistensi terhadap petitum yang dilakukan oleh pemohon sebagaimana termuat dalam jawaban kami pada halaman 19 Yang Mulia. Ya. Hemat kami Yang Mulia, petitum pemohon pada angka 3 dan angka 4 menjadi saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya karena tidak merumuskan petitum tersebut sebagai petitum alternatif, Oke. melainkan disusun secara kumulatif, padahal ketiga petitum tersebut adalah dua hal yang saling berbeda atau bertentangan. Dengan demikian, konsekuensi yuridisnya adalah apabila petitum yang satu dikabulkan maka hal itu akan bertentangan dengan petitum lainnya. Berbeda halnya jika petitum tersebut dimohonkan secara alternatif Yang Mulia. Ya. Hal ini telah ada jurisprudensinya, kami telah sampaikan dan kami telah terangkan, dianggap telah dibacakan Yang Mulia. Oke, baik. Terima kasih. Terus kami masuk kepada pokok permohonan Yang Mulia. Ya. Dalam pokok permohonan ini kami menyampaikan perihal gambaran umum terlebih dahulu Yang Mulia pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pohuwato, yang mana dalam hal ini jumlah suara yang digunakan yakni adalah sebesar 81.017 suara, yang mana apabila dipresentasekan yakni adalah 71,6% Yang Mulia. Kemudian kami perbandingkan dengan pada saat pemilu yakni 88%, artinya ada selisih Yang Mulia. Namun dalam hal ini kami sampaikan bahwa proses dari awal, dari mulai penetapan pasangan calon hingga pada sampai tanggal penetapan perolehan tingkat kabupaten Yang Mulia berjalan dengan lancar Yang Mulia, alhamdulillah. Kemudian kami ingin sampaikan berkenaan dengan poin A, termohon tidak melakukan pengelembungan suara sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Kami ingin sampaikan Yang Mulia karena dalam dalil permohonan pemohon tersebut mendalilkan bahwa terdapat selisih perbedaan hasil pemilihan bupati dengan gubernur yakni yang berjumlah 100
5 kertas suara, sedangkan pemilihan gubernur berjumlah 104 kertas suara. Seharusnya antara kedua pemilih itu harus berjumlah sama. Dalam hal ini kami menanggapi telah kami uraikan secara jelas pada halaman 22, namun kami akan menguraikan secara substansinya saja yang mulia. Pada poin 52, bahwa berdasarkan data dalam tabel di atas memperlihatkan adanya perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih pindahan DPPH pada pemilihan bupati dan wakil bupati serta pada pengguna hak pilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Perbedaan ini berpengaruh terhadap total jumlah pengguna hak pilih yang secara langsung mempengaruhi jumlah suara yang digunakan, di mana kedua jumlah suara pengguna surat suara tersebut harus seimbang. Oleh karena itu, secara logis jumlah suara yang tersisa juga akan dipengaruhi oleh faktor pemilih tambahan. Kami sudah sampaikan bahwa untuk gubernur tersebut sudah ada tambahan satu surat suara menggunakan hak pilih untuk jenis pemilihan gubernur yang mulia, dan untuk 2 surat suara menggunakan hak pilih untuk jenis pemilihan bupati dan wakil bupati yang mulia. Dengan demikian, dikarenakan terdapat pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih untuk jenis pemilihan tidak sama, yakni jumlah surat suara untuk gubernur 1 suara dan surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, membuat logis perbedaan yang ada selisih satu sisa surat suara yang tidak terpakai, sehingga kesimpulan yang diajukan oleh pemohon yang menganggap bahwa tidak harusnya ada perbedaan antara DPT dengan sisa surat suara adalah tidak benar yang mulia. Kemudian kami menanggapi terhadap permohonan pemohon yang terjadi pada TPS 1 Desa Soginti, Kecamatan Peguat yang mulia. Isunya hampir sama yang mulia, berkenaan dengan adanya perselisihan perbedaan antara C hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pohuwato dan C hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Gorontalo yang memiliki DPT yang sama di Desa Sugonti TPS 1, yang mana penghitungan dan perwakilan bupati Kabupaten Pohuwato sisa surat suara berjumlah 94, sedangkan pemilihan gubernur berjumlah 95 suara. Kemudian kami dalam hal ini telah menguraikan berkenaan dengan tanggapannya yang mulia. Ya, silakan. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut yang mulia, sebenarnya pemohon telah mempertanyakan perbedaan sisa suara pada pemilihan bupati dan gubernur tersebut. Ya, dikarenakan pada TPS 1 Desa Sugonti Kecamatan Peguat disebabkan adanya satu pemilih yang keliru mencoblos surat suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati ketika masih di bilik suara. Pemilih tersebut kemudian meminta pertukaran surat suara yang salah dicoblos kepada ketua KPPS setempat. Akibatnya terjadi selisih jumlah sisa surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati di TPS 1 Desa Soginti yang kurang dibandingkan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini. Ya. Dalam tabel ini kami telah jelaskan bahwa memang terdapat surat suara yang telah dikembalikan, yang kemudian kami telah anggap bacakan yang mulia. Ya. Bahwa dari data yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa selisih atau perbedaan sisa surat suara yang disebabkan oleh terdapat pemilih yang menukar surat suaranya kepada ketua KPPS 1 Desa Suginti, Kecamatan Peguat, yang keliru dicoblos saat berada di bilik suara untuk jenis pemilihan bupati dan wakil bupati sebagaimana bukti dalam formulir C kejadian khusus bukti T7 di tempat pemungutan suara C hasil pemilihan bupati dan wakil bupati TPS 1 Sugonti Kecamatan Peguat. Dengan demikian dalil pemohon bahwa perbedaan tersebut diakibatkan oleh penggelembungan suara sangat tidak benar yang mulia. Ya, dipersingkat. Kemudian kami yang mulia, untuk isu-isu yang berkenaan dengan hal tersebut sebenarnya sudah kami jawab secara rinci mulai dari halaman 27 sampai pada halaman 31 yang mulia. Ya. Kami langsung masuk kepada poin B yang mulia. Ya. Termohon telah melakukan pembuatan paraf. Memang di dalam permohonannya menyatakan bahwa memang terdapat paraf yang tidak menggunakan paraf ketika melakukan perbaikan yang mulia. Dalam tanggapannya kami telah menerangkan dan telah menjawab secara detail yang mulia berkenaan dengan pengoreksian yang dilakukan oleh termohon yang dalam hal ini oleh KPPS yang mulia.
Di sini di dalam tabel ini telah dijelaskan terdapat 24 TPS yang kemudian ada beberapa yang dilakukan paraf, ada beberapa yang tidak dilakukan paraf yang mulia. Akan tetapi telah kami jelaskan di dalam C kejadian khusus. Namun tidak mempengaruhi terhadap perolehan hasil suara pada TPS yang dipersoalkan oleh mereka yang mulia. Ya. Kemudian kami tegaskan juga yang mulia, pada saat proses rekapitulasi pada tingkat TPS, dari pengawas PTPS tidak ada catatan sama sekali yang mulia. Yang artinya bahwa pemungutan suara pada saat tingkat TPS yakni telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mulia. Ya, saksi tanda tangan. Saksi tanda tangan yang mulia. Oke, terus. Kemudian kami langsung masuk kepada halaman 38 poin D. Termohon tidak melakukan pelanggaran administratif. Pemohon dalam hal ini telah mendalilkan bahwa termohon telah melakukan perbuatan yakni tidak melakukan klarifikasi terhadap salah satu, karena pemohon ini adalah incumbent yang mulia, terkait adalah incumbent yang kemudian ada salah satu dari ASN yang kemudian itu dilakukan mutasi oleh pihak terkait atas nama saudara Awaludin Jeffrey Pakaya yang merupakan pengelola pemanfaat barang milik negara di unit kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Sistematika, kemudian dipindah tugaskan mutasi sebagai pengelola data pelayanan pada kantor camat yang mulia. Dalam hal ini kami sampaikan terlebih dahulu, pada persoalan ini sebenarnya telah mereka bawa kepada ranah PT Tun yang mulia. Yang kemudian dalam PT Tun tersebut gugatan mereka itu tidak diterima, mereka kemudian mengajukan kasasi. Permohonan kasasinya juga pun ditolak yang mulia. Namun akan kami highlight berkenaan dengan pertimbangan dalam PT Tun dan kasasi yang diajukan oleh pemohon tersebut yang mulia. Dalam pertimbangannya menyatakan bahwa jabatan yang dimutasi yaitu adalah staf pelaksana atau eselon 5, dengan kata lain merupakan jabatan non manajerial yang tidak termasuk pada jabatan yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang mulia. Sehingga kami beranggapan terhadap mutasi tersebut tidak ada persoalan, dan dalam hal kami menetapkan pihak terkait untuk dijadikan sebagai calon tersebut yang mulia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mulia. Oleh sebab itu kami kemudian masuk pada petitum yang mulia. Silakan. Nomor 3, petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. A. Dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya. B. Dalam pokok perkara 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato nomor 1376 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato 2024 tanggal 4 Desember tahun 2024 pukul 00.44 WITA sepanjang untuk kepemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato. 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan umum Kabupaten Pohuwato sebagai berikut. Kami telah anggap dibacakan yang mulia. Atau apabila yang mulia majelis hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum termohon ditandatangani. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang pihak terkait 37, silahkan. Terima kasih yang mulia. Ya. Perkenalkan, saya Nopiansa akan menyampaikan keterangan pihak terkait terhadap perkara. Agak didekatkan sedikit mic-nya. Akan menyampaikan keterangan pihak terkait terhadap perkara 37 yang dimohonkan oleh calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Kabupaten Pohuwato. Ya. Ada eksepsi? Ada yang mulia. Ya, apa eksepsinya? Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut pihak terkait tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pemohon. Terus yang kedua apa?
Yang kedua, bahwa dalam lampiran 3 PMK 3 2024 Mahkamah Konstitusi telah membuat sistematika permohonan penyusunan keterangan pihak terkait terhadap permohonan pemohon pada bagian eksepsi. Terdapat adanya eksepsi kewenangan mahkamah. Iya, Yang itu dibacakan. reanya dianggap dibacakan. Sekarang ada lagi. Dua, yang- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 junto pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 24 tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagian telah diubah terakhir Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang 2024 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebut sebagai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dianggap yang dibacakan yang mulia. Ya. Apa eksepsi lainnya lagi? Tadi kewenangan, tidak berwenang. Terus sekarang apa eksepsi lainnya? Bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Hal ini berdasarkan pada pasal 157 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 menyatakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Ya, itu dianggap dibacakan. Ya. Eksepsi yang lain apa? Mana? Yang mana? D, B yang mulia, kedudukan hukum pemohon. Nah, gitu ya. Menurut pihak terkait, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Pohato dengan alasan: 1. Permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil ambang batas selisih suara. Persentasenya berapa? Benar sama seperti termohon? Sama yang mulia. Ya, dianggap Persentasenya dibacakan kurang lebih seluruhnya. 9,33%. Ya, terus ada eksepsi lain lagi? Lanjut. C. Permohonan pemohon tidak jelas. Oke. Menurut pihak terkait, permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan: 1. Permohonan pemohon tidak sesuai dengan format permohonan yang diatur dalam lampiran 1 PMK nomor 3. Ya. Saya anggap dibacakan yang mulia. Ya. B. Bahwa setelah pihak terkait mencermati permohonan pemohon, maka pemohon tidak memuat dalil-dalil sebagaimana ditentukan dalam format permohonan lampiran 1 PMK 3 2024. Ya. C. Bahwa demikian juga pada petitum angka 6. Permohonan pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan termohon untuk melaksanakan keputusan ini Oke. dan membayar biaya perkara. Bahwa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi tidak dikenakan biaya perkara. Ya, itu dianggap dibacakan. Dianggap Pokoknya dibacakan. kabur ya. Terus sekarang pokok permohonan gimana? Izin yang mulia sedikit lagi. 2. Petitum tidak mendukung Iya, itu posita. dianggap dibacakan. Oke. Kan kita dapat tertulis semua kan? Dalam pokok permohonan, bahwa terhadap dalil pemohon mengenai dugaan pelanggaran penggelembungan suara di tingkat TPS menurut pihak terkait adalah tidak benar dengan uraian sebagai berikut. Silakan. Bahwa pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran penggelembungan suara di tingkat TPS, yakni TPS 02 Desa Telaga, Kecamatan Popayato, TPS 01 Desa Suginti, dan TPS 02 Desa Tahele, TPS 01 Desa Wanggarasi Barat, Kecamatan Lemito, TPS 02 Desa Kenari, Kecamatan Lemito. Permasalahan tidak disegel sampul D hasil. Kami akan uraikan yang mulia. Ya, A. Bahwa dalil pemohon angka 1 huruf E mendalilkan adanya perbedaan C1. itu dalil dianggap dibacakan. Responnya apa? Bahwa terhadap dalil tersebut pihak terkait membantah secara tegas di mana pada saat rekapitulasi di tingkat TPS 02 Desa Telaga Kecamatan Popayato, saksi pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan saksi pemohon menandatangani berita acara sertifikat. Bukti Itu PT 6. iya, rekapitulasi di tingkat TPS semuanya tanda tangan. Tanda tangan yang mulia. Yang di tingkat kecamatan Tanda tangan. tanda tangan betul seluruhnya. Ada enggak yang tidak tanda tangan? Yang tidak tanda tangan itu di catatan kejadian khusus emang tidak ada yang mulia. Iya, itu Sesuai PT 7. berapa kecamatan? 13 yang mulia. 13 Pohawato 13 kecamatan. Iya. Yang tidak tanda tangan berapa kecamatan? Untuk semua TPS tingkat
tingkat kelurahan maupun kecamatan ditandatangani semua yang mulia. Saya tanya yang kecamatan kok malah dijawab yang anu. Ditandatangani semua yang mulia. Kecamatan tanda tangan semua. Tanda tangan semua yang mulia. Tadi katanya ada yang tidak tanda tangan. Gimana ini? Adapun yang tidak ditandatangani itu di tingkat kabupaten yang mulia. Oke, jadi 13 kecamatan itu saksi pemohon tanda tangan. Tanda tangan seluruhnya yang mulia. Oke, yang tidak tanda tangan di tingkat kabupaten. Kabupaten. Oke. Kenapa tingkat kabupaten nggak tanda tangan? Karena paslon nomor 1 menarik saksinya yang mulia. Oh, saksinya Ditarik. ditarik. Kabupaten. Ya. Alasannya apa katanya? Ada catatan khusus di situ ditarik? Ada. Ada nggak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada alasan khusus menarik, tapi tidak tanda tangan karena ditarik. Siap yang mulia. Kok tahu ditarik dari mana? Izin, mohon dijawab, Bang. Izin menjawab yang mulia. Prinsipal kalau bisa, prinsipal saja ini. Jadi terkait Gimana? persoalan dari tingkat TPS sampai di tingkat kecamatan yang mulia itu ditandatangani semua oleh Semua, saksi. ya. Kemudian paslon pemohon dalam hal ini telah melakukan penarikan dan pembatalan terhadap kesaksian yang telah disaksikan oleh saksi dari tingkat TPS maupun di tingkat kecamatan. Jadi apa yang sudah ditandatangani Iya, dianggap tidak itu ditandatangani. Iya, dianggap tidak ditandatangani yang mulia Terus nanti di pada tingkat waktu kabupaten. kabupaten juga tidak tanda tangan. Iya yang mulia. Kenapa begitu? Sehingga dalam tahapan rekapitulasi berjalan yang mulia, pihak pemohon menarik diri yang mulia, meninggalkan lokasi. Sudah tidak pada waktu rekapitulasi tingkat kabupaten, pasangan nomor pemohon sudah nggak hadir. Iya, menarik mandat terhadap saksi yang telah diutus di tingkat kabupaten yang mulia. Ini ada berapa calon tuh di sini? 2 yang mulia. 2. Berarti tinggal pihak terkait yang tanda tangan. Pihak terkait yang mulia sama pihak Bawaslu. Iya. Oke. Seluruh komisioner tanda tangan. Menandatangani yang mulia. Oke. Baik, clear. Terus apa lagi? Silakan. Terkait administrasi yang mulia, Ya. bahwa terhadap dalil permohon mengenai dugaan pelanggaran administrasi yang dituduhkan kepada pihak terkait dan termohon merupakan dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar. Dengan ini pihak terkait secara tegas menolak seluruh dalil permohonan dengan uraian sebagai berikut. 1. Dalam permohonan pemohon pada bagian dugaan pelanggaran administrasi terkait adanya pelanggaran pasal 71 ayat 2 yang dituduhkan kepada pihak terkait yang merupakan Bupati Pohato aktif atau sebagai petahana di Kabupaten Pohato telah mengeluarkan surat perintah B 4.0260 garing BKPS Ya, DM dan seterusnya yang begitu, dibacakan Pak, PT dibacakan. 54. Ya. 2. Bahwa pemohon menilai terhadap seluruh perintah tugas surat perintah tugas nomor B4 dan seterusnya tanggal 3 April yang dikeluarkan oleh pihak terkait telah melanggar ketentuan pasal 7 dan seterusnya yang mulia. Ya. Poin 3 dan 4 dianggap dibacakan. Poin Ya. 5 bahwa terhadap dalil pemohon yang mempermasalahkan surat tersebut tanggal 3 April adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena surat perintah tugas tersebut dikeluarkan dan ditetapkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pohato. Pihak terkait tidak pernah membuat dan menetapkan dan menandatangani surat perintah tugas tersebut melainkan hanya ditembuskan kepada pihak terkait. Oke. Dan seterusnya dianggap dibacakan. Ya. Terus dalil yang lain lagi apa yang direspon? Poin nomor 6. Apa? Bahwa selain itu surat perintah tugas nomor B40260 3 April tersebut tidak dituangkan dalam bentuk surat keputusan melainkan surat tugas yang berisi penugasan sementara dan tidak mengubah posisi serta kedudukan Awaludin Jepri Pakaya. Oke. 7. Bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2024 Sekda Kabupaten Pohato telah menerbitkan surat perintah pelaksanaan tugas nomor T/4.0274 dan seterusnya tanggal 5 April PD Bukti 56 yang pada pokoknya berisi selain jabatan sebagai pengelola data pelayanan Awaludin Jepri Pakaya juga melaksanakan tugas sebagai pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan PT 57 yang mulia. Ya. Untuk pengisian kekosongan jabatan dapat diangkat
pelaksanaan tugas dengan mempedomani surat edaran pada Badan Kepegawaian Negara nomor 1 SE garing 1 garing 2021. Oke, terus ada lagi Poin respon? 8. Ini ya. Bahwa untuk diketahui terkait mutasi atas nama Auliudin Jepri Pakaya SA dengan pangkat golongan penata TK tingkat 1 3 Romawi garing C dengan jabatan sebagai pengelola kepemanfaatan barang milik daerah pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statik hanya sebatas staf. Ya. 9 dianggap dibacakan. Ya. C. Bahwa untuk diketahui dalam permohonan baik dalam permohonan awal dianggap dibacakan yang mulia. Terus apa? Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Petitum. Ya, silakan. Izin yang mulia, sebelum membacakan petitum, saya ingin memperjelas terkait pelanggaran administrasi sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon sebelumnya yang mulia. Ya. Bahwa terkait persoalan administrasi yang dimana pemohon mendalilkan pihak terkait telah melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana tercantum dalam pasal 71 yang mulia. Itu tidak kan sudah ditolak. Iya yang mulia, Ya, itu udah. ditolak Ya. sehingga tidak dilakukan oleh pihak terkait, dalam hal ini hanya dilakukan oleh sekretaris daerah yang mulia. Ya, sudah Selanjutnya izin untuk membacakan petitum yang mulia. Ya. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi menyatakan menerima eksepsi pihak terkait secara keseluruhnya dalam pokok perkara. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato nomor 1376 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum dan Bupati Kabupaten Pohuwato dan Wakil Bupati Pohuwato tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 pukul 00.44 WITA, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami yang mulia kuasa hukum pihak terkait. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sekarang Bawaslu Kabupaten Pohuwato. Ada resumenya ya? Ya, Berapa halaman Ibu? 3 halaman Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Silakan. Saya Yolanda Harun sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato. Rekan saya Amran Hulubangga. Itu namanya sudah keluar itu Bu. Oh siap. Bu Harun itu. Ya, dan rekan saya Munawar hadir secara daring. Ya. Izin yang mulia, sebelum saya membacakan keterangan, saya sudah mengklasifikasikan ada 3 permasalahan dari dalil pemohon. Yang pertama berkaitan dengan penggelembungan suara atau penambahan. Ya, istilah penggelembungan sebetulnya salah. Siap, penambahan. Ya, kita lain kali penambahan ya. Kalau yang bisa digelembungkan itu balon ya. Siap. Yang kedua, atau yang lain itu yang tahu, nggak tahu bapak-bapak siap, itu. sudah tahu. Ya. Ya. Yang kedua, laporan dugaan pelanggaran, dan yang ketiga terkait dengan penyelesaian sengketa. Kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil akhir perhitungan suara beserta kecurangan-kecurangan terkait penambahan suara, sisa surat suara, selisih surat suara, perbaikan tanpa paraf, tidak ada penyegalan sampul. Terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato. 1. Bawaslu bahwa berdasarkan formulir model A hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 089 dan seterusnya, yang pada pokoknya perolehan hasil suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato 2024 adalah sebagai berikut. Pasangan nomor urut 1 perolehan suara 34.899. Pasangan nomor urut 2
perolehan suara 43.822. Kedua, bahwa berdasarkan formulir model A hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Popayato pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001 dan seterusnya, pada pokoknya terjadi perbedaan jumlah surat suara sah yang tidak digunakan, tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan pada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati, dikarenakan terdapat pemilih pindahan berdasarkan formulir model C daftar hadir pemilih pindahan KWK. Ketiga, bahwa berdasarkan formulir model A laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Soginti, Kecamatan Paguat, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 318 dan seterusnya, yang pada pokoknya terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS dalam model C hasil KWK Bupati pada kolom jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan, karena terdapat surat suara yang dikembalikan oleh pemilih berjumlah 1, sehingga KPPS memperbaiki kesalahan dalam penulisan C hasil dengan memberikan 2 garis horizontal semula pada kolom jumlah tertulis 95 menjadi 94. Keempat, bahwa berdasarkan formulir model A laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Tahele, Kecamatan Popayato Timur, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 06 dan seterusnya, pada pokoknya menerangkan bahwa sisa surat suara berdasarkan D hasil Kecamatan KWK pada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati berjumlah 183. Kelima, bahwa berdasarkan formulir model A laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Wonggarasi Barat, Kecamatan Lemito, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003 dan seterusnya, yang pada pokoknya terdapat surat suara bupati dan wakil bupati yang sudah tercoblos pada pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2, sehingganya KPPS memberikan surat suara yang baru kepada pemilih serta termuat pada model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi. Keenam, bahwa berdasarkan formulir model A laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Kenari, Kecamatan Lemito, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003 dan seterusnya, yang pada pokoknya terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS pada kolom jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih tertulis jumlah 315, padahal jumlah pengguna hak pilih hanya 314. Setelah diteliti kembali, ternyata KPPS keliru karena telah menambahkan 1 surat suara rusak atau keliru dicoblos ke dalam jumlah surat suara yang digunakan. Ketujuh, bahwa berdasarkan formulir model A laporan hasil pengawasan Kabupaten Powato sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 089 dan seterusnya, rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Powato pada saat pembukaan box sampul terdapat D hasil KWK pemilihan gubernur dan bupati tidak tersegel, namun sudah direkatkan menggunakan lem, dan setelah dibacakan oleh PPK yang disaksikan oleh para saksi, baik saksi paslon gubernur maupun pasangan calon bupati, dari D hasil KWK yang dibacakan pada pokoknya hasilnya sama dengan D hasil KWK yang dipegang oleh para saksi. Kedelapan, bahwa berdasarkan formulir model A laporan hasil pengawasan oleh 24 pengawas tempat pemungutan suara di Kabupaten Powato pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang pada pokoknya C hasil dan C hasil salinan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2. 9.
bahwa berdasarkan formulir model A laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Bumi Bahari Kecamatan Popayato sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003 dan seterusnya tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya KPPS memperlihatkan secara terbuka oleh formulir C hasil dan C hasil salinan pengawas TPS tidak memiliki akses di aplikasi Sirekap. Kedua, bahwa pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran administrasi terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohato menerima 3 laporan dugaan pelanggaran Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan meregistrasi dengan nomor register 02 dan seterusnya, 03 dan seterusnya, 04 dan seterusnya. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohato mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. Kaitan dengan penyelesaian sengketa, bahwa Bawaslu Kabupaten Pohato menerima formulir model PSP2 tanda terima dokumen nomor 003 dan seterusnya tanggal 23 September 2024. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohato mengeluarkan status pemberitahuan dengan nomor 003 dan seterusnya yang pada pokoknya tidak dapat diterima sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 1 Perbawaslu 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota. Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Pohato dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno. Hormat kami Bawaslu Kabupaten Pohato, Yolanda Harun Amran Hulubangga Munawar sudah tertanda. Ya, Terima kasih Yang Mulia. terima kasih Bu Yolanda. Prof, ini ada? Cukup? Baik, setelah cukup, kita teruskan dengan pengesahan alat bukti. Termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T37. Benar Yang Mulia. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT59. Benar Yang Mulia. Kemudian Bawaslu PK 31401 sampai dengan PK 31461. Betul. Saya ulangi, Bawaslu PK 31401 sampai dengan PK 31461. Betul Yang Mulia. Betul. Saya tanya pertama tadi nggak dijawab, kecapean ya, nggak jawab. Siap, Yang Mulia. Disahkan. Baik, terima kasih. Soalnya Bu Yolanda tadi semangat jadi kecapean Bu. Harus santai.